Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu lagi. Kita sekarang berjumpa lagi di kelas sekolah Minggu. Masih di kelas sekolah Minggu. Pemuda-pemudi. Memang agak bedanya kalau di pelajaran-pelajaran ini emang lebih banyak tokoh ya. Kita belajar dari tokoh. Lebih enak sih, bener gak sih? Belajar dari tokoh lebih enak sih. Jadi, kalau saya, tokoh itu jadi ketahuan, kita lebih gampang ingat. Terus lebih gampang ngebayangin bahwa oh kalau orang tuh kayak gini gitu ya. Daripada kalau kayak kita belajar surat-surat Paulus misalnya itu harus dibaca, direnungin, berimajinasi, baca lagi, lihat tafsiran. Dan kalau tokoh sih kalau buat saya kerasa manusianya gitu. Jadi mereka juga ngalamin ya gitu, kondisi-kondisi yang saya alami gitu. Dan apa yang bisa saya pelajari dari mereka, apa yang membuat mereka dikatakan di Alkitab misalnya orang yang dekat dengan Tuhan atau bapak orang beriman gitu kan, itu membuat saya sih jadi teladan langsung gitu ya. Seperti di ini ya, seperti di sekarang ini kan belajarnya tentang waktu saya baca judulnya kan keajaiban janji kelahiran sang pembuka jalan. Saya pikir akan bicara tentang Yohanes Pembaptis ya. Betul. Nasnya kan banyaknya pembahasannya tentang Yohanes Pembaptis. Tapi kalau lihat dari cara pembahasan kayaknya lebih ke Zakaria ya, ke bapaknya gitu. Nah, sebelum lebih lanjut kita berdoa dulu berarti ya. Ibu memimpin? Baik, saya memimpin. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kembali Tuhan pertemukan kami di kelas sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah kami pelajari minggu lalu dan juga minggu ini, biarlah kiranya ini boleh menolong kami untuk semakin tahu dan semakin mengerti isi firman Tuhan. Apa yang menjadi teladan dalam pelajaran kami minggu ini juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah langkah-langkah iman yang mereka lakukan itu juga boleh menjadi sebuah inspirasi bagi kami dan menolong kami dalam pertumbuhan iman kami pribadi. Kami serahkan Tuhan pelajaran ini, biar kiranya hikmat Tuhan yang menyertai dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, jadi judul pelajaran pagi ini adalah keajaiban janji kelahiran sang pembuka jalan. Kenapa berasumsi Yohanes Pembaptis tuh Pak? Kan kalau dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25 itu perikopnya judul perikop di LAI adalah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis gitu. Jadi emang kita suka agak ini ngomongin tentang Yohanes Pembaptis. Betul sih, tapi ada sisi lain juga yang kita lihat di situ. Memang kalau secara kenapa Yohanes Pembaptis harus dituliskan itu di buku, mungkin di buku murid saya kurang lihat kalimat itu ya. Tapi kalau di buku guru itu ada penjelasan bahwa memang Yohanes Pembaptis dilahirkan dengan ajaib gitu ya. Kok ajaib sih lahirnya? Ya ajaib karena bapak ibunya itu udah menopause dan dia hanya bisa menanti gitu kelahiran anaknya dengan kekuatan doa aja. Kekuatan doa aja karena udah ini gimana ya, udah setua ini. Tapi memang kalau ngelihat dari pilihan penulis bukunya, ayat hafalan yang dipakai itu justru dari ayat 1 sampai pasal 1 ayat 17. Ibu sudah hafal? Sempat menghafalkan. Semoga ini nggak salah ya. Baiklah. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Begitu ya? Hampir. Iya, suatu umat. Ya. Dan ini menariknya
kalau teman-teman lihat di Alkitab, sebetulnya perkataan malaikat ini juga penggenapan dari nubuatan di kitab Maleakhi. Sama persis bunyinya. Oke. Jadi memang kenapa Jadi kita nggak curiga Allah, ini tentang Yohanes Pembaptis? iya. Allah memakai Nabi Maleakhi untuk berkata itu, lalu malaikat mengutip pernyataan itu ya. Menarik. Karena kan nggak mungkin ada kalimat yang persis dinyatakan setelah ratusan tahun, rentangnya itu ratusan tahun ya, antara Maleakhi dengan kehadiran Zakaria waktu itu. Oke, nah memang itu salah satu keajaiban sih ya, salah satu keajaiban. Juga keajaiban yang lain kan waktu pemberitahuan itu ada di dalam Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis lagi ada di, nanti teman-teman mungkin bisa baca dulu ya. Ini video ini bisa di pause dulu. Silahkan baca pasal 1 ayat 5 sampai 25 itu. Silahkan dibaca, nanti kalau sudah selesai baru di play lagi. Dan kalau secara ringkasnya saya coba ringkas bahwa pernyataan dari malaikat itu enggak terjadinya kan di dalam ruang kudus itu ya. Jadi lagi bawa persembahan, lalu terus ada malaikat tiba-tiba di situ. Dialognya cukup panjang sepertinya, sehingga orang-orang di luar juga nunggu-nunggu, ini Zakaria kenapa aku nggak keluar-keluar gitu ya. Tapi setelah keluar dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Dan orang-orang, maksudnya imam-imam yang lain itu langsung tahu ada yang terjadi di dalam tadi itu. Tapi dia nggak mati, berarti dia nggak bikin sesuatu yang salah. Jangan lupa juga bahwa imam-imam itu kalau pas masuk ke dalam ruang kudus itu pasti akan diikat kakinya ya. Dan dia bawa bel gitu, kerining-kerining gitu ya. Supaya kalau nggak ada lagi kerining-kerining, nggak keluar-keluar, berarti dia imam ini ngelakuin sesuatu hal yang berdosa dan akhirnya harus ditarik gitu keluar. Supaya yang lain juga masuk nggak jadi mati juga gitu ya, karena nggak kudus. Nah ini ditarik nggak bisa gitu, tapi nggak kerining-kerining, jadi mungkin orang juga bingung ya, ada apa ini gitu. Tapi begitu keluar, Zakarianya bisu. Gak bisa ngomong. Oh, berarti ada sesuatu. Nah, itu hanya di awal. Terus Zakaria ditulis juga, Zakaria pulang ke rumah, lalu mengandunglah istrinya Elizabeth itu. Lalu 5 bulan kemudian itu Zakaria masih dalam kondisi bisu. Tapi orang-orang udah mulai tahu bahwa Elizabeth mengandung. Gitu. Dan Zakaria memang di akhir-akhir dia bilang bahwa ayat 25 misalnya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Gitu. Nah, memang kalau ngelihat dari sisi itunya, jadi kita ngelihat bahwa ini bukan Yohanes Pembaptis gitu, tapi ini pengalaman iman Zakaria. Kita ngelihat juga bahwa Zakaria tuh dengan istrinya, dengan Elizabeth tuh udah lama gitu minta punya anak. Karena anak itu di dalam tradisi Israel, Yahudi itu sebuah berkat dan nunjukin bahwa keluarga itu diberkati juga gitu. Nah, itu yang makanya kalau di buku nekanin tentang kelahiran yang ajaib itu, tapi buat kami sih jadinya ajaib itu kan buat Zakaria dan juga orang-orang pada waktu itu ya. Dan di buku juga dijelasin kalau kehadiran Mesias itu perlu konfirmasi dari sebelumnya gitu, perlu disiapkan adanya Mesias. Nah, makanya kalau kita lihat lagi nanti di bagian lain Alkitab, Yohanes itu sangat dipercaya karena dia itu bapaknya orang Lewi, ibunya orang Lewi,
lahirnya ajaib gitu, di usia tua lahir sehat, terus dia pelayanannya itu sebelum memulai pelayanan dia ada di padang gurun itu, di hutan, dan dia hanya makan makanan tertentu supaya apa? Supaya dia tetap tahir, dan dia waktu masuk pelayanan dia udah langsung siap gitu. Tahir maksudnya ngerti ya. Nah, jadi orang-orang Yahudi waktu Yohanes bilang berikanlah dirimu dibaptis dan bertobatlah, itu orang langsung oke, siap gitu ya. Karena udah nggak ada yang dipertanyain lagi tuh. Kan dia memang harus dipercaya gitu. Dan memang Tuhan bikin sedemikian rupa supaya orang-orang percaya sama Yohanes Pembaptis ini. Tapi lalu pertanyaannya kan, siapa kamu itu, siapa kamu, Mesias bukan gitu. Nah, ayat di sini udah nunjukin itu ya tadi ya. Dia akan berjalan mendahului gitu. Jadi bukan Mesiasnya. Nah, itu makanya dari penjelasan ini terus kita lebih ke arah, oh iya berarti kalau yang di sini tuh lebih ke Zakaria. Betul. Makanya di buku kalau lihat di aplikasi untuk dilakukan itu, di buku murid ya, di aplikasinya lebih ke pergumulan. Nah, kita mau lihat nih pergumulannya Zakaria mau punya anak itu kayak gimana, itu yang mau kita pelajari, lebih ditekankan bagian itunya sih ya. Dan mungkin menambahkan sedikit kenapa Zakaria bisa masuk ke bait Allah itu juga mungkin maksudnya gini, penantian itu bisa dibilang benar-benar penantian seumur hidup gitu ya, untuk punya anak, bahkan bukan punya anak aja tapi untuk masuk ke bait Allahnya. Jadi kalau di buku guru itu dijelaskan pada waktu itu ada sekitar 1.800 imam. Jadi untuk kebagian masuk membakar ukupan itu kemungkinan hanya kesempatan sekali seumur hidup. Gitu. Jadi waktu Zakaria bisa masuk ke dalam bait Allah lalu bertemu dengan malaikat, itu bukan kebetulan, kita bisa yakin gitu. Itu persiapannya butuh waktu selama itu buat Tuhan mempersiapkan supaya Zakaria bisa bertemu dengan malaikat. Karena ya itu tadi ya, kelahiran Yohanes Pembaptis ajaib. Kalau bukan seorang imam yang sudah matang rohani gitu ya, dewasa rohani, lebih nggak siap lagi gitu kemungkinannya. Lainnya aja masih nanya ya. Iya, nanyanya tuh jadi kan mau punya anak. Waktu dibilang mau ya ini dikasih anak gitu, Zakaria masih nanya gimana, karena kan udah tua tadi ya, yang sempat disinggung Pak Arsendi gitu. Nah, itu memang dengan kalimat terakhir di Bu Vijin tadi, kita masuk ke poin pertama nih. Poin pertama itu bicara soal melatih diri. Melatih diri untuk apa? Untuk melihat waktu Tuhan yang kita sendiri sering kali nggak tahu gitu. Oh, Tuhan bisa kasih sesuatu yang ajaib, mujizat terjadi seperti kelahiran Yohanes. Tapi kapan itu ya? Kapan itu? Nah, memang secara mudahnya atau secara singkatnya kita bisa bilang bahwa Tuhan hanya menggenapi janji kepada orang-orang yang taat, betul gitu. Kenapa Zakaria nggak taat dong ya berarti selama ini kan? Dia sendiri, menurut saya sih dia sendiri udah itu ya, mungkin di tengah-tengah ini tuh sebetulnya Tuhan mau jawab doa gitu ya. Mau jawab doa saya atau enggak sih? Atau ada yang salah masih di istri saya? Tapi enggak kok gitu ya. Jadi bimbang tapi juga masih terus berharap gitu ya, masih berharap gitu. Mungkin penekanan juga kita sempat bahas sih beberapa pelajaran lalu, tapi tadi yang Pak Arsendi bilang, jadi kehadiran anak di keluarga Yahudi itu dianggap berkat. Sebaliknya, kalau nggak punya anak, berarti nggak diberkati. Nah, makanya kenceng doanya tuh kalau nggak diberkati kan berarti ada persoalan dosa ya. Nah, sedangkan ini imam loh, keluarga imam gitu. Kok bisa nggak diberkati Tuhan? Dosa apa gitu? Ini pandangan di
masa itu ya teman-teman gitu. Tapi nanti di perjanjian baru sewaktu Yesus sudah mulai pelayanannya, kita juga bisa lihat bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi ada rencana yang lain gitu. Nah, jadi balik lagi ke soal tadi Zakaria, kenapa dia hantem aja berdoa terus ya, rajin gitu, karena ya itu tadi gitu. Masih ada harapan, tapi di sisi lain ya itu ya. Usia makin tua, secara logika sudah semakin susah untuk punya keturunan gitu. Makanya waktu malaikat ngasih tahu kamu akan punya anak itu di ayat 18 dia bilang gitu ya. Zakaria bilang, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Lahir dari orang menopause gimana sih? Iya, kayak Sarah gitu ya. Iya, secara dunia medis gitu ya. Nah, tapi ya itu memang waktu Tuhan bukan waktu manusia, dan cara Tuhan bukan cara manusia. Kalau tadi akhirnya sekian bulan kemudian perutnya menggemuk, isinya bayi, berarti betul kan gitu ya. Tuhan menjawab doa kan gitu. Ayat 25 tadi itu ya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Elizabeth sih yang bilang itu ya. Oh iya, Elizabeth yang bilang. Sehingga kalau teman-teman juga sekarang sedang menggumulkan sesuatu, masih berdoa terus, ya yang kelihatannya kayaknya Tuhan gak jawab-jawab, entah itu apa kesehatan mungkin, teman hidup, pekerjaan, ya teruslah berdoa, karena Tuhan punya jawaban di waktunya, bukan di waktu kita. Dan itu ya, cobain untuk, nah ini di poin kedua nih. Poin kedua yang mau kita bahas adalah lakuin atau coba lihat pengenapan atau jawaban doa dari itu, yang dari keseharian juga. Misalnya kalau sekarang kita lagi diarahin di gereja untuk baca kitab Yesaya, ada nggak sih jawaban Tuhan di situ gitu ya, di ayat-ayat itu. Kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya kok belum kejawab ya, saya mau baca yang lain lagi, cobain aja gitu. Cobain baca firman Tuhan yang lain. Karena sama seperti Zakaria kan, dia tuh bisa dibilang sabar, di satu sisi kayak skeptis gitu ya, kayak Tuhan kasihnya kapan sih gitu. Tapi dia di sisi lain dia sabar karena dia tetap nunggu waktu Tuhan itu. Di ayat 7 dibilangnya kan gini, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dibilang bahwa mereka nggak punya anak, tapi bukan berarti mereka jadi nggak percaya Tuhan. Mereka tetap percaya Tuhan, mereka tetap setia dengan kehidupan mereka. Zakaria tetap setia dengan sebagai orang imam, juga orang Lewi. Bisa aja dia pundung terus, udahlah saya daripada capek dibully terus sama imam atau sama umat, berhenti aja lah saya jadi imam gitu ya. Enggak kan ya, dia tetap setia aja. Dan nggak itu ya, nggak dapat giliran belum gitu, belum dapat giliran pun dia terus itu aja. Itu diundi kan, giliran itu diundi. Tunggu aja gitu. Dia pasti jadi imam itu bukan di usia lanjut ya, dia pasti karena keturunan kan ini ya, dari suku Lewi, dia udah jadi imam di usia yang cukup muda, biasanya baru 30-an ya Pak, mulai pelayanan. Mulai itu. Pelayanan 30. Nah, tapi juga ada batasnya. Saya lupa di bagian apa, tapi ada batasnya juga. Nah, jadi maksudnya ini bukan penantian 1-2 tahun gitu teman-teman, bukan mendoakan atau kesalehan hidupnya itu bukan hanya 1-2 tahun, tapi ini puluhan tahun rentang waktunya. Tapi tetap dia setia dengan pelayanannya, setia dalam menjaga kesalehan hidupnya bersama Elizabeth istrinya, sampai dia mengalami sendiri itu ya Pak. Mengalami sendiri bahwa Tuhan kasih nih sekarang gitu.
Tadi di ayat 11 ya, mulai ayat 11 sampai 17 itu tentang malaikat yang datang ketemu Zakaria, dan Zakaria udah tahu bahwa kalau dia lihat malaikat kemungkinan besar mati gitu. Tapi ini enggak, dan jadi Tuhan mau kasih sesuatu kepada dia lewat malaikat itu. Ada pesan itu ya. Mulai perkataan malaikat mulai dari ayat 13 sampai yaitu 17 yang jadi ayat hafalan kita ini ya. Kehadiran anaknya Zakaria nanti itu akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Ada sebuah kebangunan rohani ya, kebangunan rohani. Zakaria juga dikasih kesempatan sama Tuhan untuk ngelihat hasil dari janji itu. Makanya di ayat 24 sampai 25 Elizabeth istrinya bisa bilang gitu, dan nanti di pasal di ayat pasal 1 juga, tapi di ayat 57 sampai 65 itu dibahas tentang kelahirannya. Nah, ini menarik kalau untuk saya secara pribadi. Waktu kami nyiapin pelajaran ini, saya bilang sama Pak Arsendi gitu, jangan-jangan selama ini kita tuh misalnya saya mendoakan punya rumah gitu ya, jangan-jangan saya tuh udah keasikan mendoakan terus, tapi waktu akhirnya Tuhan mau kasih gitu ya, kayak Zakaria kan gitu, keasikan mendoakan anak, begitu akhirnya Tuhan bilang ini waktunya kamu punya anak, mungkin jangan sampai saya yang masa gitu, gimana, jangan sampai kan ya gitu. Sudah mendoakan berarti kan beriman Tuhan akan memberi, dan ketika itu diberi kita juga harus siap gitu kan. Jadi buat teman-teman yang tadi yang mungkin sedang bergumul, kalau nanti Tuhan beri juga harus siap, bukan terus-terusan berdoa dan buntutnya malah meragukan. Yakin gimana caranya, masa mungkin ya. Kayak itu ya, ilustrasi yang kalau nggak salah di buku murid juga ya, ilustrasi yang itu, yang nunggu ada orang nunggu diselamatin, nunggu banjir gitu, lewat rakit satu. ayo kita ke tempat aman, saya nunggu jawaban Tuhan gitu. Rakit 2, rakit 3, rumahnya sampai kelelap, akhirnya dia meninggal di surga. Terus dia tanya ke Tuhan, kenapa saya kok nggak diselamatin? Lah, itu udah lewat 5 tadi skip aja gitu ya. Zakaria juga mungkin bayanginnya dia akan dikasih itu kalau gitu ya, entah juga kalau misalnya ada bayangan-bayangan lain gitu, punya keturunannya, tapi yang jelas dia tetap setia waktu itu nunggu. Nah, itu yang mau kita sharingin gitu buat teman-teman. Dalam pergumulan doa kita, minta entah itu apapun itu, teruslah setia berdoa, dan ketika waktunya sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi jawaban doa kita, mari menerima itu dengan iman juga, dan dengan ucapan syukur juga, sehingga istilah tadi ya, keajaiban janji itu nggak cuma buat Zakaria waktu itu gitu, tapi juga buat kita, apa yang sedang Tuhan rencanakan buat kita. Amin. Cukup? Semoga kita waktu Tuhan jawab itu mata kita juga dibuka. Betul. Soalnya seringkali kita kayak gitu ya, tidak melihat. Kita melihat rupa itu. Pelajaran-pelajaran yang lalu ya itu. Kita melihat rupa. Baiklah, kita berdoa menutup. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga bisa belajar dari kelahiran Yohanes Pembaptis, juga melihat bagaimana Zakaria Tuhan pakai untuk jadi teladan menjawab pergumulan kami saat ini. Kami tahu ada banyak hal yang tidak mungkin, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan bisa bekerja melalui hal-hal yang tidak mungkin itu, membuat berbagai hal terjadi, bahkan bukan akan terjadi, tapi sudah terjadi dan terus terjadi sampai hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang membuat itu semua bisa terjadi bahkan dalam hidup kami saat ini. Kami menyerahkan semua pergumulan kami
Jika saat ini kami ragu, bimbang, tidak mau mendoakan lagi, kami mau mohon ampun kepada Tuhan. Kami mau membawa kembali semua pergumulan itu. Karena kami tahu bahwa Tuhan mau memakai hasil yang akan kami terima untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebagaimana Yohanes Pembaptis Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel, bangsa Yehuda, bangsa orang Yahudi pada waktu itu. Kiranya jawaban Tuhan bagi kami juga boleh jadi saluran berkat untuk orang-orang lain. Kami menyerahkan ucapan syukur kami Bapak, juga aktivitas kami selanjutnya untuk masuk dalam ibadah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua yang terjadi boleh kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan ya.